Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokja Praktek Kerja Lapangan Bapak Najamuddin ya, SPD, dan juga para pembimbing ya, prakerin dari pihak sekolah ya, Bapak dan Ibu guru, dan juga anak-anakku sekalian semua yang tahun 2021 ini di kelas 12 ya, dan sedang melaksanakan, insya Allah akan melaksanakan bentar lagi kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan, yang insya Allah secara jadwal di sekolah kita akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus pemberangkatan ke tempat industri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di detik ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ya nikmat Allah ya. Mungkin nikmat yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam ya. Dan juga yang terpenting nikmat sehat itu yang perlu kita sangat syukuri, karena kalau sedang sakit kita mungkin tidak bisa melaksanakan aktivitas. Dari ini kita wajib mensyukuri itu semua. Dan tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, guru besar kita ya. Dan mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang tetap beristiqomah ya, mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasul kita untuk menjalani hidup di dunia maupun nanti di akhirat kelak ya, sebagai bekal ke akhirat kita. Dan insya Allah ya, Nabi besar kita Nabi Muhammad ini akan memberikan syafaat juga kepada kita kalau kita mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian serta para guru pembimbing, insya Allah ya, pada saat tanggal 2 Agustus 2021 kita akan melepas kalian siswa tingkat 12 khususnya untuk melaksanakan program kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan yang memang tiap tahun kita laksanakan, kita selenggarakan. Tapi berhubung pada saat sekarang adalah masa pandemi ya, tentunya ini akan berbeda sekali dengan situasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum terjadi masa pandemi ini ya. Karena terus terang di sini semua serba terbatas, kami pun terbatas. Biasanya tahun-tahun lalu kita melepas kalian di lapangan upacara ya, melepaskan untuk kegiatan prakerin ini atau PKL ya. Tetapi kita sekarang ini hanya bisa melalui video ini atau juga melalui Zoom ya. Karena ini kita mengalami serba keterbatasan untuk bisa berkumpul. Karena ini kita mengikuti semua prosedur protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh kita, dan memang saat ini sedang mengikuti masa PPKM ya. Kita harus patuhi ya, dan jalan-jalan banyak yang disekat ya. Kita juga menuju ke tempat sekolah sendiri susah sekarang ya, melalui jalan tikus ya. Dan ini tidak mengurangi semangat kita tentunya. Alhamdulillah berdasarkan data yang saya dapatkan dari Ketua Pokja itu ada ya yang sudah hampir 100% sudah ditempatkan. Artinya jurusan Bismen ini rata-rata sudah ditempatkan, dan kita masih ada yang belum penuh, artinya ada yang sudah mendapat tempat, dan belum itu ada di TKR 60% yang sudah siap ya diberangkatkan, dan juga TKJ juga hampir sama 60%. Nanti ada 40% yang belum mendapatkan tempat. Nah ini mudah-mudahan nanti semua ditangani oleh Pokja ya. Yang 40% belum berangkat ini tentunya nanti ada pemberangkatan gelombang kedua tentunya ya. Jadi ini anggap saja untuk gelombang pertama tanggal 2, nanti selanjutnya mungkin ada gelombang berikutnya apakah nanti terpenuhi di pertengahan Agustus. Tetapi kita kasih waktu paling lambat September sudah memberangkatkan semua ya. Paling terlambatnya September. Jadi nanti seperti tahun kemarin pun demikian, ada yang berangkat di Agustus, ada berangkat yang di September. Tentunya nanti kedatangan pun berbeda. Ada yang nanti kalau berangkat Agustus insya Allah Oktober sudah kembali lagi ya, akhir Oktober sudah di sekolah untuk bisa
melaksanakan kegiatan evaluasi yang selanjutnya ya. Dan bagi nanti yang pemberangkatan selanjutnya ya nanti berlaku di bulan November ya. Dan insya Allah kegiatan ini tentunya diharapkan ya kalian bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Nanti yang pertama sekolah akan memberikan melalui panitia itu pembekalan ya, kemudian nanti mendapatkan juga secara administrasi yang harus kalian bawa di tempat. Itu yang pertama, mungkin ini pedoman ya yang perlu dibaca awal. Pedoman ini yang sudah disusun sedemikian rupa agar kalian lebih paham ya untuk melaksanakan apa tujuan PKL ya. Di sini sudah ada ya. Jadi PKL tinggal kalian baca tuh ya. Tujuannya jelas ada 3 di sini ya. Nah ini perlu diperhatikan nanti. Kemudian nanti juga kalian mendapatkan administrasi, kelengkapan administrasi jurnal ya. Jurnal yang nanti merupakan catatan harian. Di kalian bekerja di sana di perusahaan itu tentunya akan jika kalian itu mencatat pekerjaannya apa yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda ya. Jadi itu harus dicatat melalui jurnal dan ditandatangani oleh pembimbing yang nanti yang dari jurusan. Dan tentunya nanti dalam pemberangkatan pun ya kami akan mengantarkan ya kalian itu ke tempat perusahaan itu tidak sendiri ya, artinya dengan guru pembimbing ya. Guru pembimbing sudah kami siapkan dalam pemberangkatan itu harus diantar, artinya kalian kan masih perlu bimbingan, artinya tidak bisa datang sendiri-sendiri ya, apalagi tidak membawa surat kalian sudah diterima di tempat itu apalagi ya, nanti barangkali pengelola perusahaan itu sudah berubah manajerialnya. Dulu waktu melayangkan surat permohonan dan kemudian setelah kita pelaksanaan berbeda, itu biasanya kalau kita tidak membawa surat diterima ya, bawa aja fotokopiannya juga tidak masalah ya. Jadi nanti itu bisa jadikan bukti bahwa kamu sudah diterima di perusahaan itu dan ini buktinya ya. Nanti dengan pembimbing diantarkan, nantinya pembimbing kami, guru kami akan menitipkan kalian ke perusahaan itu dengan baik-baik. Artinya ini menjaga kerjasama antara pihak sekolah dan pihak industri itu tidak istilahnya secara formal, baik itu secara kedinasan di sekolah maupun nanti dari perusahaan juga akan menerima dengan secara formal dengan baik bahwa kegiatan ini adalah memang kegiatan yang sudah ditetapkan juga oleh peraturan pemerintah ya, dan didukung oleh pemerintah dan melalui kesepakatan di tingkat menteri antara pendidikan dengan menteri industri ya, dan juga menteri yang lain, kalau tidak salah ada 3 menteri itu. Dan ini merupakan kewajiban kita untuk bisa melaksanakan kegiatan PKL ini, dan PKL ini sifatnya spesifik, hanya ada di SMK ya. Di SMA tidak ada. Di sini tujuannya agar kalian memiliki pengalaman ya, bagaimana nanti situasi bekerja di sebuah perusahaan gitu. Itu intinya, manfaatkan waktu kurang lebih 3 bulan itu untuk belajar, bukan untuk bermain, bukan untuk hal yang tidak serius ya. Dan tentunya perlu diingatkan ya, apa sih prasyarat perusahaan itu akan menerima dengan baik ya tentang peserta PKL itu ya. Ada beberapa persyaratan. Yang paling sederhana, yang paling kelihatan itu dari penampilan ya. Siswa akan datang di sana itu yang akan dilihat itu sosok performan kalian, penampilan kalian. Dilihat dari atas, rambutnya, pakaiannya, sampai sepatunya ya. Nanti akan terlihat kalau kalian rambutnya seperti preman gondrong ya, udah di sana sudah penilaiannya sudah lain ya. Kemudian berpakaian tidak rapi, pakai kaos singlet oblong ya, itu tidak baik. Itu juga karena itu ini kegiatan formal, jadi Anda harus ikuti tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah juga. Berangkat pakai apa bajunya ya, nanti ditanyakan kepada Pokja, dan di sini panduan juga ada ya. Jadi cara berpakaian pun ada tata tertibnya ya, tidak sembarangan. Karena di sini terus terang PKL ini tujuannya juga yang kedua adalah mempromosikan diri kalian kepada perusahaan. Jadi kalau penampilan sudah buruk, kemudian tingkah laku perilakunya buruk ya, kemudian sopan santun kalian juga, cara berbicara juga tidak baik, mereka pasti akan menolak dan mengembalikan nantinya kepada sekolah. Udahlah, saya nggak butuh anak PKL yang model begini ya. Itu jangan sampai demikian ya. Jadi boro-boro untuk bisa mempromosikan diri kalian ya, sejak awal saja dengan penampilan yang kurang, kemudian ngomongnya udah
bahasa Cirebon dan bahasa binatang yang keluar, ngobrol dengan teman-teman kamu sendiri di sana di kantor, ngobrolnya bahasa binatang, kedengeran sama pihak perusahaan. Nah, udah itu udah satu hal yang minus. Dan ini biasanya mengeneralisir ya, artinya kesalahan 1-2 siswa itu yang berdampak kepada lembaga. Anak SMK Al Hidayah itu ngomongnya tidak sopan. Nanti akan berkatakan demikian, bukan kalian yang, padahal yang ngomong itu cuma satu anak misalkan ya, ngobrol dengan temennya pada saat jam istirahat, tapi didengar oleh kebetulan di sana manajernya atau supervisornya mendengar obrolan kalian kok begitu gitu ya, anak sekolah ngobrolnya seperti itu, seperti di kebun binatang gitu loh. Ya, tahu sendiri kalau orang Cirebon ngomong kebun binatang kayak apa gitu ya. Bagi kita hal biasa, tapi mungkin di lembaga formal itu jadi nggak biasa itu ya. Tolong ya, jadi nanti diingatkan, tetap jaga baik nama baik sekolah dan tunjukkan siswa SMK Al Hidayah memang mempunyai akhlakul karimah. Dan Bapak titip ya, kamu di sana jaga sholat berjamaahnya. Kalau datang sholat duhur misalkan, sholatlah bersama-sama di sana. Mungkin ada musola ya, atau kalau tidak ada mungkin di lain tempat di situ. Tapi pada saat jam istirahat tunjukkan itu ya. Kenapa? Kalau kita kompak ya, rajin, itu artinya bersama-sama. Itu namanya kalau di Islam itu berjamaah gitu. Nah, kalau sholat pun di satu ruangan tapi berjamaah, ya itu kewajiban kita. Dan itu tunjukkan secara kontinu. Kurang lebih 3 bulan Anda, memang itu kewajiban Anda kan, sehari-hari di rumah pun harus demikian harusnya. Ya, jadi ini salah satu dari karakter disiplin itu nampak di situ. Ya. Mereka menilainya, walaupun mereka yang menilai itu bukan Muslim, tidak tahu tentang sholat, tapi ngelihat kontinuitas kebersamaan melaksanakan itu merupakan kewajiban dia, itu dikatakannya disiplin. Dan para perusahaan biasanya membutuhkan anak-anak yang disiplin ya. Jadi ada kuncinya, perusahaan itu akan butuh dari penampilan kalian, tata kesopan santunan bicara, kemudian menghargai ke orang tua ya, orang tua itu yang lebih tua maksudnya, dan kemudian taat beribadah ya. Itu performa itu bisa ditunjukkan, tapi bukan untuk ria kalau ibadah ya, bukan, emangnya kewajiban kamu aja ya. Dan itu insya Allah ya, kalau kalian bisa menunjukkan, itulah potret siswa SMK Al Hidayah yang memang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga harapannya begitu selesai Anda kalian 3 bulan di sana, ada muncul perkataan, kamu nanti kalau sudah lulus kerja di sini saja. Nah itu ya. Tapi untuk sampai ada perusahaan yang bilang semacam itu tidak mudah. Perlu perjuangan kalian yang serius ya, tidak bermain-main. Manfaatkan 3 bulan itu agar lebih mudah nanti setelah lulus kalian di sekolah. Mungkin 6 bulan kemudian Anda lulus ya, setelah melaksanakan PKL, belajar 6 bulan lagi ya, selesai udah ya, dan langsung dimintakan itu yang diinginkan. Ini kan yang akan membanggakan baik orang tua kalian ya, sekolah juga akan bangga ya, kalian juga nanti mendapatkan rezeki, itu satu kebanggaan ya. Nah itu yang diharapkan tentunya ya. Tolong dicamkan ya, jadi bawalah nama baik sekolah di tempat perusahaan, karena biasanya di tempat perusahaan itu mungkin ada yang bersamaan dengan sekolah-sekolah lain ya, PKL-nya, dan mereka akan membandingkan, mungkin dari SMK Al Hidayah seperti ini, dari SMK yang lain seperti itu ya. Yang dilihat apa? Karakter-karakter siswa justru. Kalau keterampilan sih, kemahiran dia, mereka mau udahlah, itu sih mungkin tidak terlalu bisa dijadikan perbandingan. Tapi kalau masalah sikap, akhlaknya, sopan santunnya, kejujurannya ya, yang penting itu di perusahaan itu. Kejujuran mungkin ya, ada perusahaan-perusahaan yang menomorsatukan. Kalau tempatnya di bidang keuangan, yang paling utama itu kejujuran pasti ya. Ya, jadi memang spesifik di setiap tempat pekerjaan ya. Jadi tentunya perlu diingat, yang paling penting adalah jaga nama baik kamu sendiri, sekolah, orang tua ya. Ya dengan apa? Berperilakulah baik dan ikuti aturan-aturan tertib yang berlaku di perusahaan itu, dan tunjukkan etos kerja ya. Anda siap kerja gitu. Nah itu ya mungkin gambaran secara umumnya ya. Dan Bapak mengingatkan juga, nanti 3 bulan itu kami tidak melepas begitu saja, tetap akan kami monitoring ya oleh pembimbing, diantar
kemudian nanti di tengah dikunjungi untuk dipantau ya, sejauh mana kalian sudah melaksanakan kegiatan PKL di tempat itu. Dan nanti kalau sudah selesai kami insya Allah menjemput kalian juga. Artinya datang diantar, pulang dijemput. Jangan sampai kayak, nah itu kamu tahu sendiri kan. Jadi kita itulah ya, artinya sekolah yang memang mengharapkan kerjasama yang baik. Dan ini akan terus terjalin, akan tiap tahun kalau memang peserta kita bagus, bermanfaat bagi perusahaan itu, insya Allah ya, mereka akan butuhkan lulusan kita, lulusan SMK Al-Hidayah. Jadi dengan semakin banyaknya akan lebih kesempatannya lebih mudah untuk lulusan SMK Al-Hidayah untuk bisa diterima ya di perusahaan, minimal di kota dan kabupaten wilayahnya ya. Dan mungkin terakhir satu kali lagi akhir kata ya sebelum saya tutup, dan juga nanti sekaligus juga saya resmikan untuk dilepas ya, mungkin sekaligus saja. Jadi ada titip pesan tadi yang sudah Bapak sampaikan, dan tolong ya, jadi laksanakan ini dengan serius, sungguh-sungguh. Bahagiakanlah orang tua kalian, banggakan orang tua kalian ya. Insya Allah ini masa depan bagi kalian itu tidak akan menyulitkan tuh ya, itu ya. Dan Bapak harapkan mudah-mudahan tetap minta perlindungan Allah ya, sebelum berangkat Anda membaca bismillah ya, nawaitunya ya, dan kalau selesai dan selamat kembali ke rumah mengucapkan alhamdulillah ya. Itu pun harus selalu ya kita biasakan. Kenapa? Ya karena Allah lah kita bisa melaksanakan semua kegiatan ya, baik di sekolah, di rumah, dan segala macam dengan nawa itu yang karena Allah. Mungkin ini barokah datang kepada kita semua ya. Dan insya Allah PKL tahun 2021-2022 ini Bapak harapkan berlangsung tanpa banyak hambatan ya, tidak ada hambatan bila perlu ya, lancar. Karena itu semua kita memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Mudah-mudahan kita tetap menjadikan orang-orang yang tetap bertakwa dan terus menyebutkan Allah dalam setiap langkah kita, karena itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Mungkin sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan ini. Pak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.